Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan yang telah berlangsung di pembangkit listrik tenaga uap PLTU Jeranjang, di mana berlokasi di Taman Ayu, Gerung, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Hilwan Alisaski, NIM F1C 017035. Dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. Adapun judul laporan praktek kerja lapangan kali ini adalah pengaruh variasi beban terhadap efisiensi boiler CB Unit 3 PLTU Jeranjang. Adapun pembimbing lapangan sewaktu praktek kerja lapangan di PLTU Jeranjang adalah Bapak Ricky Rinaldi selaku Supervisor Engineering. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke pembahasan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap. Melalui konversi energi antara ketiga elemen antara batu bara, bahan bakar batu bara, panas, dan oksigen. Apabila ketiga elemen ini disatukan, maka akan terjadi pembakaran, di mana pembakaran ini akan dimanfaatkan untuk memanaskan boiler. Pada boiler ini terdapat air yang akan dididihkan melalui pembakaran ini. Kemudian setelah air mendidih, maka pada boiler ini akan menghasilkan uap yang bertekanan dan bertemperatur. Mana uap yang bertekanan dan bertemperatur ini digunakan untuk memutar turbin. Pada turbin ini akan berfungsi sebagai pengubah energi kalor menjadi energi mekanik berupa putaran. Kemudian turbin ini akan dikoppel langsung dengan generator. Di mana generator ini berfungsi sebagai pengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian putaran turbin dengan generator ini sama, yaitu sekitar 3000 rpm. Adapun siklus yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap yaitu siklus Rankine. Siklus Rankine merupakan salah satu siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Pada gambar di samping ini terdapat diagram TS, di mana diagram TS ini menggambarkan langkah kerja dari siklus Rankine. Di sini terdapat proses 1 sampai 4, di mana proses 1 ke 2 ini terdapat fluida kerja berupa air yang akan dipompa, yang akan dikompresikan sehingga menaikkan tekanannya. Kemudian pada proses 1 ke 2 ini tidak terjadi perubahan entropi. Setelah itu dari proses 1 ke 2 menuju proses 2 ke 3. Proses 2 ke 3 ini di mana air yang bertekanan itu akan dimasukkan ke dalam boiler. Pada boiler ini terdapat kalor masuk, di mana kalor masuk ini diakibatkan pembakaran bahan bakar yaitu batu bara dari luar. Pembakaran batu bara dari luar ini memanaskan boiler, kalor masuk. Kemudian boiler ini menghasilkan uap, di mana di sini uapnya berupa uap jenuh. Kemudian akan masuk ke superheat sehingga temperaturnya menjadi superheated. Kemudian pada bagian ini uap sudah menjadi superheated. Kemudian proses selanjutnya itu proses 3 ke 4. Proses 3 ke 4 ini di mana tekanan dan temperatur uap yang bertekanan dan bertemperatur tinggi ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini akan digunakan untuk menghasilkan putaran dari generator nantinya. Kemudian pada proses 3 ke 4 ini terjadi proses ekspansi, di mana terjadi penurunan tekanan dan temperatur karena telah digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya dari proses 3 ke 4 lanjut ke proses 4 ke 1, di mana uap yang bertemperatur dan bertekanan rendah akan masuk ke kondensor untuk dikondensasi mengubah uap tadinya berupa uap menjadi air kembali. Kemudian akan dilanjutkan ke awal. Akan diulangi siklus ini berulang-ulang. Selanjutnya boiler PLTU Jeranjang. Boiler adalah suatu wadah yang digunakan untuk pembakaran suatu bahan bakar. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut akan digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap superheated. Adapun spesifikasi boiler unit 3 PLTU Jeranjang dengan tipe YG-130-9.8/M dengan tipe CB boiler dengan kapasitas 130 ton per jam
dengan tekanan uap superheat 9,8 megapascal, temperatur uap superheat 540 derajat Celcius, efisiensi termalnya 86,54%, temperatur udara primer 150 derajat Celcius, temperatur udara sekunder 150 derajat Celcius, dan temperatur gas buangnya 150 derajat Celcius. Adapun bahan bakar yang digunakan pada PLTU dirancang adalah batu bara. Dengan ukuran bahan bakar batu bara itu kurang dari 13 mm. Dengan ukuran batu kapur, yaitu biasanya di sini ada kapur pasir kuarsa dengan ukuran kurang dari 2 mm. Terdapat ukuran boiler di sini dengan lebar 14.800 mm, dengan panjang 20.500 mm dan tingginya yaitu 43.000 mm. CB boiler. CB boiler ini merupakan jenis boiler dengan metode pembakarannya. CB boiler ini merupakan CB merupakan singkatan dari circulating to desert bed, di mana circulating ini tempat sirkulasinya batu bara yang belum habis terbakar dengan yang sudah habis terbakar. Di mana batu bara yang dalam furnace ini akan dibakar kembali oleh siklon dengan memanfaatkan siklon. Di mana sehingga apabila terdapat batu bara yang belum habis terbakar, maka akan dimasukkan ke dalam siklon kembali sehingga masuk ke dalam furnace. Sehingga di sini bisa dikatakan pembakarannya akan sempurna, tidak ada batu bara yang tersisa. Kemudian fluidized bed. Fluidized bed ini akan mengembuskan udara primer dalam ruang bakar furnace agar menjaga batu bara ini dan material bed tetap melayang dalam ruang bakar. Kemudian ada bed. Bed ini merupakan partikel kecil yang dimanfaatkan untuk mengantarkan sebagai media pengantar panasnya. CB boiler. Pada CB boiler ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada furnace, ada back and duct, dan ada cyclone. Pada furnace ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran. Pada furnace ini terdapat beberapa komponen, yaitu boiler drum. Boiler drum ini berada pada atas furnace yang berfungsi sebagai tempat penampungan air pengisi boiler yang memisahkan antara fase cair dengan fase uap sebelum masuk ke superhead. Kemudian ada combustion chamber. Pada bagian tengah terdapat combustion chamber sebagai ruang pembakaran. Kemudian ada nozzle button. Nozzle button berfungsi sebagai pengarah material dan pengarah batu bara yang belum terbakar masuk ke dalam furnace atau ruang bakar. Kemudian ada water wall tube. Water wall tube ini berfungsi sebagai untuk menaikkan temperatur air sehingga fase air berubah menjadi dari fase cair menjadi fase uap. Kemudian ada panel superheater. Panel superheater ini berfungsi sebagai untuk menaikkan temperatur uap menjadi uap superheat. Kemudian ada pada bagian bawah furnace terdapat air plenum dan windbox sebagai tempat penampungan udara menuju ruang furnace atau ruang bakar. Kemudian selanjutnya ada back and duct. Pada back and duct ini berfungsi sebagai tempat penyerapan panas. Pada back and duct ini terdapat high temperature superheater yang berfungsi untuk menaikkan temperatur terakhir kali sebelum masuk ke dalam turbin. Dan ada low temperature superheater yang berfungsi untuk menaikkan temperatur terakhir kali menuju output cyclone superheater. Kemudian ada economizer. Economizer ini berfungsi sebagai untuk memanaskan air boiler dengan memanfaatkan pemanasan atau pembakaran dari sisa pembakaran dari flue gas. Kemudian komponen terakhir pada CB boiler ini ada cyclone. Pada cyclone ini berfungsi sebagai untuk memisahkan antara bahan bakar batubara yang sudah habis terbakar dengan bahan bakar batubara yang belum habis terbakar. Di sini komponennya ada cyclone separator. Bagian inilah cyclone separator ini yang berfungsi sebagai pemisah antara bahan bakar batubara yang sudah habis terbakar dengan batubara yang sudah habis terbakar. Kemudian selanjutnya siklus aliran fluida pada boiler. Berawal dari hot well, di mana hot well ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat setelah digunakan untuk memutar turbin. Di mana air pada hot well ini akan diisap oleh kondensat pump menuju glen heater. Setelah menuju dapat pada glen heater ini,
di Glenider ini akan dipanaskan sebagai pemanas awal melalui uap ekstraksi dari turbin. Kemudian menuju low heater 1, low pressure heater 2 dan low pressure heater 3. Di mana low pressure heater 1, 2 dan 3 ini juga dipanaskan oleh uap ekstraksi dari turbin, yaitu nomor 4, 5 dan 6. Kemudian masuk ke diaerator. Pada diaerator ini di sini berfungsi untuk menghilangkan atau membuang gas-gas seperti O2 dan karbon dioksida dan lain sebagainya. Kemudian dari diaerator ini setelah air ditampung, kemudian setelah air dihilangkan, dibuang gas yang berbahaya, yaitu langsung menuju boiler pit pump yang akan mengisap air di diaerator menuju high pressure heater 1 dan high pressure heater 2. Pada high pressure 1 dan 2 ini dipanaskan juga oleh uap ekstraksi dari turbin, yaitu nomor 1 dan 2. Kemudian masuk ke dalam economizer. Economizer ini berfungsi untuk memanaskan air boiler dengan memanfaatkan sisa pembakaran dari peluru gas. Kemudian masuk ke boiler drum. Pada boiler drum ini air ditampung sebelum masuk ke boiler, kemudian memisahkan antara fase cair dengan fase uap. Mohon maaf, di sini sebelum masuk ke superheater, bukan ke boiler. Efisiensi, kita masuk ke efisiensi. Efisiensi pada boiler adalah prestasi kerja atau tingkat unjuk kerja boiler yang didapatkan dari perbandingan antara energi yang diserap oleh fluida kerja di dalam boiler dengan masukan energi kimia dari bahan bakar. Adapun rumus efisiensi boiler di sini yaitu efisiensi sama dengan panas pembentukan uap dibagi dengan panas masuk, sehingga dijabarkan kembali di sini efisiensi boiler sama dengan WS, di mana WS ini adalah kapasitas produksi uap, dikali dengan entalpi main steam dikurangi dengan entalpi feed water dibagi dengan WF ini adalah konsumsi bahan bakar dikali dengan kalor pembakaran. Untuk pengambilan data, di mana pengambilan data ini diambil di ruang kontrol atau ruang operasi pada unit 3 PLTU Jeranjang. Adapun parameter yang kita akan ambil datanya di sini adalah kapasitas produksi uap, temperatur uap, tekanan uap, temperatur feed water, tekanan feed water, konsumsi bahan bakar, dan nilai kalor pembakaran. Sehingga kita dapatkan data pengamatan di sini, yaitu untuk variasi beban kita dapatkan adalah 9,11 MW, 12 MW, 18 MW, dan 25 MW. Jadi untuk pada beban 9 MW dengan parameter yang sudah kita tentukan, kita dapatkan untuk kapasitas produksi uap pada beban 9,11 MW ini yaitu sebesar 39,35 ton per jam. Dan temperatur feed water yaitu sebesar 260 derajat Celcius, tekanan feed water 9,44 megapascal, temperatur main steam 455,25 derajat Celcius, tekanan main steamnya 8,31 megapascal, konsumsi bahan bakar 11,86 ton per jam, dan nilai kalor pembakaran yaitu 3.506 kilokalori per kilogram. Kemudian pada beban 12,6 megawatt dengan parameter yang sama, namun data yang kita dapatkan tentunya akan berbeda, yaitu dengan kapasitas produksi uap sebesar 54,49 ton per jam, temperatur feed water 270 derajat Celcius, tekanan feed water 11,4 megapascal, temperatur main steam 486,39 derajat Celcius, tekanan main steam 8,34 megapascal, konsumsi bahan bakar 12,7 ton per jam, dan nilai kalor pembakaran yaitu 3.506 kilokalori per kilogram. Kemudian lanjut ke beban 18,19 megawatt dengan parameter yang sama juga, yaitu kapasitas produksinya produksi uap 82,64 ton per jam, temperatur feed water 280 derajat Celcius, tekanan feed water 11,17 megapascal, temperatur main steam 491,6 derajat Celcius, tekanan main steam 8,36 megapascal, konsumsi bahan bakar 15,18 ton per jam, dan nilai kalor pembakarannya yaitu 3.506 kilokalori per kilogram.
Kemudian pada beban terakhir yaitu beban terbesar yaitu 25,5 megawatt dengan kapasitas produksi uap 116,24 ton per jam, temperatur feed water 290 derajat Celcius, tekanan feed water 12,68 megapascal, temperatur mainstreamnya yaitu 523,23 derajat Celcius. Tekanan mainstreamnya 8,39 megapascal, konsumsi bahan bakar 20 ton per jam, dan nilai kalori pembakaran yaitu 3.506 kilokalori per kilogram. Kemudian untuk nilai entalpi ini pada beban variasi bebannya, di sini kita dapatkan nilai entalpi ini dari proses interpolasi. Dari proses interpolasi tersebut kita dapatkan pada beban 9,11 megawatt entalpi uapnya 3.279,8 kJ per kilogram, entalpi feed waternya 1.133,94 kJ per kilogram. Dan pada beban 12,6 megawatt kita dapatkan entalpi dari proses interpolasi juga, yaitu entalpi uapnya 3.358,16 kJ per kilogram dan entalpi feed water 1.192,74 kJ per kilogram. Kemudian pada beban 18,19 megawatt, entalpi uap yang kita dapatkan 3.369,84 kJ per kilogram dan entalpi feed waternya yaitu 1.253,93 kJ per kilogram. Kemudian pada beban terakhir, beban terbesar 25,5 megawatt dengan proses interpolasi yang sama juga, kita dapatkan entalpi uap yaitu sebesar 3.449,82 kJ per kilogram dan entalpi feed water yaitu sebesar 1.347,25 kJ per kilogram. Terlebih dahulu sebelum kita menuju rumus, kita masukkan ke rumus, kita konversi satuannya, di mana WS ini merupakan kapasitas produksi uap yang awalnya dari ton per jam kita rubah menjadi kilogram per jam dengan ngalinya 1000. Kemudian WF ini merupakan konsumsi bahan bakar. Dari ton per jam kita rubah menjadi kilogram per jam dengan ngalinya 1000. Dan entalpi uap dari kilojoule per kilogram kita rubah menjadi kilokalori per kilogram dengan mengali 0,24. Begitu pula dengan entalpi feed water dari kilojoule per kilogram kita rubah menjadi kilokalori per kilogram dengan mengali 0,24. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Untuk efisiensi boiler pada beban 9,11 megawatt, kita masukkan ke rumus yaitu angkanya ini sebesar untuk kapasitas produksi uap sebesar 39,35 ton per jam dikali 1000 dikali dengan entalpi feed water yaitu sebesar 3.279,8 kJ per kilogram dikali 0,24 dikurang dengan entalpi feed water sebesar 1.133,94 kJ per kilogram dikali dengan 0,24. Kemudian dibagi dengan konsumsi bahan bakar, yaitu konsumsi bahan bakarnya sebesar 11,86 ton per jam dikali 1000 dikali dengan nilai kalori pembakaran yaitu sebesar 3.506 kilokalori per kilogram dikali dengan 100%. Kemudian setelah disederhanakan, setelah kita rubah satuannya, ini kita dapatkan untuk kita sederhanakan dari yang tadi, kita dapatkan untuk kapasitas produksi uap 39.350 kg per jam dikali dengan entalpi mainstream sebesar 786,96 kilokalori per kilogram dikurangi dengan entalpi feed water sebesar 272,14 kilokalori per kilogram dibagi dengan 11.860, ini untuk konsumsi bahan bakarnya dikali dengan nilai kalori pembakaran yaitu sebesar 3.506 kilokalori per kilogram. Ini setelah kita rubah satuannya. Kemudian kita dapatkan efisiensi pada beban 9,11 megawatt ini yaitu sebesar 48,71%. Selanjutnya pada beban 12,6 megawatt dengan rumus yang sama, dengan perhitungan yang sama juga, tentunya dengan data yang berbeda ya. Di sini untuk beban 12,6 megawatt
kita dapatkan efisiensi sebesar 66,67%. Kemudian untuk beban 18,1 MW dengan perhitungan yang sama juga, dengan rumus yang sama juga, kita dapatkan efisiensinya sebesar 78,85% pada beban 18,1 MW. Dan selanjutnya pada beban terakhir yang paling besar, yaitu beban 25,5 MW dengan rumus yang sama dan perhitungan yang sama juga, kita dapatkan efisiensi yaitu sebesar 83,65% pada beban 25,5 MW. Dan kita analisa data. Di sini terdapat grafik di mana hubungan antara beban dengan efisiensi. Jadi untuk ini hubungan antara beban dengan efisiensi adalah di mana semakin besar bebannya, semakin besar pula efisiensi yang kita dapatkan berdasarkan nilai perhitungan, hasil perhitungan yang saya dapatkan dari data PLTU Geranjang. Kesimpulan, kemudian di sini kesimpulannya adalah nilai beban yang diberikan pada boiler berbanding lurus dengan tingkat efisiensi boiler, yaitu seperti yang kita dapatkan dari grafik tersebut, bahwa semakin besar bebannya semakin tinggi juga efisiensi yang kita dapatkan. Kemudian boiler unit 3 PLTU Geranjang ini memiliki tingkat efisiensi yang baik, yaitu dengan tingkat efisiensi mencapai 83%, yang juga didukung dengan pemeliharaan komponen secara rutin tentunya oleh predictive maintenance pada bagian engineering. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.